Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Secara spesial hari ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang tema kasih, menyambut datangnya hari Valentine yang kita lalui beberapa hari yang lalu. Meskipun saya percaya sebagai orang Kristen, kita merayakan hari kasih sayang harusnya setiap hari, bukan hanya pada tanggal 14 Februari saja. Bersama-sama kita akan merenungkan tema tentang kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak egois. Saya akan mengajak kita melihat 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Saya bacakan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, pada saat ini saya mengajak kita fokus kepada kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri atau kasih tidak egois. Bersama-sama kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masuki awal minggu yang baru. Mohon anugerah, mohon penyertaan Tuhan lebih dalam pembacaan firman dan perenungan firman pada saat ini. Kiranya kami terberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, jikalau kita berbicara mengenai tentang egois, siapa sih orang yang kita sebut dengan orang yang selfish, orang yang egois? Kita bisa saja menuding orang-orang yang menaruh kebutuhan mereka lebih utama daripada orang lain. Orang-orang yang hanya pikirin diri sendiri, concern-nya itu kepada segala sesuatu tentang diri sendiri. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan hanya memenuhi desire-nya sendiri, keinginan mereka sendiri saja. Saudara, itu tidak terlalu problem sebetulnya kalau itu menjadi masalah, jikalau mereka mengabaikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mereka memenuhi kebutuhan diri mereka dengan cara mengorbankan orang lain. Itu bisa menjadi seorang yang selfish. Jika Anda memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, fine-fine saja. Tapi jikalau Anda memenuhi kebutuhan keluarga dan kena harus mengorbankan kebutuhan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, kita hati-hati, kita masuk ke dalam problem selfish atau orang yang egois. Saudara, kenapa sih orang bisa menjadi seorang yang egois, saudara? Secara umum dari psikologi dikatakan begini, orang-orang yang insecure, secara personal dia rasa tidak aman, tidak aman. Mereka pikir begini, mereka tidak punya cukup banyak resources, sehingga mereka rasa masih kurang. Waktu mereka merasa kurang, mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting diriku tercukupi. Saudara, problemnya adalah when is enough, enough. Kapan itu cukup. Kita tidak akan pernah cukup. Orang-orang yang insecure merasa bahwa aku mau lebih karena aku tidak punya. Aku kurang. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dia bisa saja mengabaikan kebutuhan orang lain. Saudara, mengapa orang menjadi selfish? Yang kedua dikatakan, orang yang takut kehilangan kontrol atau kehilangan kendali. Orang-orang itu punya kebutuhan, punya goal. Mereka punya sumber daya untuk bisa memenuhi goal mereka dan kebutuhan mereka. Dan jikalau resources mereka berkurang, dan mereka harus berbagi dengan orang lain, mereka takut mereka jadi lost control dalam hidup mereka. Sehingga mereka takut kehilangan kendali atas hidup mereka. Dan mereka pada akhirnya adalah tidak mau berbagi. Mereka hanya untuk diri mereka sendiri saja. Yang ketiga, orang selfish itu adalah orang-orang yang kekurangan empati. Orang-orang yang ingin menguasai seseorang, memanipulasi seseorang, orang yang bersifat materialistik. Sehingga kalau kita pikir-pikir, saudara, ada sangat bahaya sekali jikalau kita menjadi orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Saudaraku, di dalam kaitan dengan pernikahan, bagaimana? Bagaimana dengan relasi pernikahan? Saudara, apa itu selfish love? Cinta kasih yang egois, saudara. Orang yang hanya mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, kenikmatan sendiri, keuntungan sendiri, kehormatan sendiri. Apakah ada relasi pernikahan seperti itu, saudara? Ada saja. Coba saudara renungkan sama-sama. Jikalau dalam pernikahan, saudara, pernikahan suami istri, yang saudara percaya adalah apa? It all has to be me. Segala sesuatu harus tentang aku. Kita merasa gini, I'm better than my spouse. Aku lebih baik daripada pasanganku. Hati-hati, saudara. Ada selfish love di situ. Yang kedua, kita hanya peduli dengan diri dan kebahagiaan kita saja. Tidak peduli dengan kebahagiaan pasangan kita bahkan. Wah, ini sangat berbahaya sekali, saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau suami istri, yang penting dia happy, dia nggak peduli pasangannya dia. Saudara, yang ketiga itu, yang menurut saya aneh gitu ya, pasangan yang tidak mau berbagi dengan spouse-nya. Susah kompromi. Saya bisa bayangkan ya, jikalau satu pasangan tuh pelit sekali hanya buat dia saja. Apa yang dia punya hanya buat dia saja. Dia tidak mau share dengan suaminya, dengan pasangan, atau dengan istrinya. Itu satu hal yang sangat sulit sekali, bukan? Saudara, yang berikutnya adalah selfish love adalah orang-orang yang blaming pasangan kita. Orang-orang itu susah mengampuni. Feelingnya pasangan kita nggak penting, yang penting gua. Yang penting saya.
Dan yang paling celaka adalah jika dalam relasi suami istri, compete dengan pasangan, bersaing dengan pasangan. Saudara, bayangkan suami istri hidup berumah tangga tetapi saling bersaingan. Ingin menang sendiri, ingin menang sendiri. Satu hal yang sangat luar biasa, sulit sekali saudara. Bagaimana seharusnya dalam sebuah pernikahan itu kita bisa memiliki kasih yang tidak egois. Saudara, saya bacakan 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Lihat di situ ya. Suami memenuhi kewajiban terhadap istri, istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Sehingga poin yang pertama dari dalam satu pernikahan, saudara, kata I harus diubah menjadi we atau us. Jadi bukan lagi mengenai aku, tetapi mengenai kita berdua. Kita berdua. I diganti dengan we atau us. Dalam sebuah pernikahan, saudara, kita bukan lagi dua, saudara. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah sebuah ayat yang sering dikatakan saat pemberkatan nikah, bukan? Mereka bukan lagi dua, tetapi sudah satu. Saudara bayangkan, jika mereka bukan lagi dua, tetapi satu, harusnya tidak ada lagi statement I, aku, semua untukku, kesenanganku, kenikmatanku, profitku. Tidak, harusnya kita, keuntungan kita, kenikmatan kita, kesenangan kita. Karena mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan dua menjadi satu itu kenapa? Dipersatukan oleh Allah. Dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, kita bicara mengenai kasih yang tidak egois dalam pernikahan. Kita harus mengutamakan kepentingan pasangan kita lebih daripada kepentingan kita sendiri. Ada satu ayat yang sangat indah yang saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 2 ayat yang ketiga dan yang keempat, saudara. Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Saudara lihat di sini. Jangan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Harusnya kasih seperti itu, saudara. Ini bukan cuma berhubungan dengan suami istri. Di dalam relasi persekutuan orang Kristen pun, harusnya setiap kita menganggap yang lain tuh lebih utama daripada kita sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri saja, tapi kepentingan orang lain. Ini kasih yang luar biasa. Ini adalah kasih agape sebetulnya, saudara. Ini diucapkan pada waktu ingin mengabarkan tentang Yesus Kristus. Dia menganggap orang lain lebih utama dari dia sendiri. Dia harus merendahkan diri. Dan mati di kayu salib bagi kita semua. Sehingga pasangan suami istri harus saling melayani, saudara. Saling melayani. Menganggap pasangan kita tuh lebih utama daripada kita. Apa-apa kasih ke dia dulu daripada kita. Kepentingan dia lebih dipentingkan daripada kita. Kemudian kita membuat apa preferensiku itu dikesampingkan. Yang penting apa? Kebutuhan spouse kita. Harus menjadi fokus kita di dalam rumah tangga. Saudara, yang ketiga yang terakhir adalah kita harus mengasihi spouse kita dengan kasih agape. Kita memang betul butuh kasih yang lain. Kita butuh filia, storge, eros. Dan yang jangan lupa saudara, dalam pernikahan yang penting adalah kita juga butuh kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah kepada kita. Kasih yang tidak mengutamakan diri sendiri. Kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Yohanes 4, ayat yang ke-9 dan ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini satu hal yang kita perlu pelajari seumur hidup, mengasihi pasangan kita dengan kasih agape. Kita harus berjuang untuk fight the flesh, keinginan daging kita harus kalahkan. Kita harus belajar untuk apa? Belajar membuat berkorban bagi pasangan kita. Saya tidak tahu sudah berapa tahun kau menikah. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi pasanganmu dengan kasih agape? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tanpa syarat. Saudara, jikalau kita masih relasinya pacaran, saudara, kita masih suka hitung-hitungan. Ya. Kadang-kadang di dalam relasi itu untung rugi. Ya. Kalau saya berikan dia barang ini saat Valentine, apa balasan dia? Jangan-jangan dia kasih yang saya nggak suka. Jangan-jangan bisa ribut gara-gara itu, saudara. Jangan-jangan kalau saya bayarin makannya ini, kok dia balas cuma bayarin nonton yang lebih murah misalnya ya. Saudara, relasi pacaran bisa seperti orang masih suka hitung-hitungan ya. Saudara bayangkan kalau dalam menikah masih hitung-hitungan seperti itu, saudara. Kasihnya bukan kasih agape yang meskipun engkau begini, aku begitu. Tidak.
Kasih yang hitung-hitungan. Oke, lihat dulu ya, lu kasih gua apa saat kita wedding anniversary. Kalau lu gak kasih apa-apa, maka next year, sorry jangan harapin apa-apa dari gua. Saudara, itu satu prinsip yang keliru, saudara. Kita harus belajar mengasihi pasangan kita dengan kasih agape. Kasih yang mau melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Kalau kita perhatikan dalam konteks ini, kita rela berkorban bagi pasangan kita. Kita rela berkorban pasangan kita. Saudara, itulah kasih yang sungguh-sungguh sejati. Saya bacakan ulang, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang kelima tadi. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari sama-sama saudara kita mengakhiri renungan ini dengan satu komitmen. Kita mau belajar mengasihi orang lain. Mengasihi pasangan kita. Dengan kasih agape, kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, kasih kita kepada pasangan kita teruji dalam masa-masa susah, masa-masa duka. Bahkan lebih teruji lagi saat masa-masa bahagia. Saat masa-masa kita merasa kita tidak membutuhkan pasangan kita. Masih bisakah kita mengasihi dia dengan kasih yang agape? Kasih yang tidak hitung-hitungan. Kasih yang tidak demi kepentingan diri sendiri. Kasih yang mau mengasihi sungguh-sungguh kepada pasangan kita. Jika kita belum memiliki pasangan, saudara, terapkan kasih ini kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dan bahkan kepada sesama. Biar orang-orang tahu bahwa kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang dari Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh ditunjukkan dengan kita mau berkorban bagi orang banyak. Kita kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak hitung-hitung rugi, kasih-kasih yang sungguh-sungguh bisa orang melihat kita, orang bisa mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Saudara, selamat mengasihi pasanganmu. Selamat mengasihi orang tuamu. Selamat mengasihi anak-anakmu, mengasihi saudara-saudaramu, selamat mengasihi sesamamu. Dengan kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.